Terkuaknya nama Setia Novanto dalam skandal pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham Freeport memunculkan desakan pencopotan dari jabatan ketua DPR. Desakan itu muncul dari kalangan DPR dan juga masyarakat. Lalu dapatkah Novanto berkelit? Simak ulasannya berikut ini. DPR sedang terguncang. Kredibilitasnya sebagai lembaga wakil rakyat sedang berada di titik nadir. Menyusul skandal pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang diduga dilakukan Ketua DPR Setia Novanto. DPR makin buruk karena kedua Wakil Ketua DPR, Fadlizon dan Fahri Hamzah, secara membabi buta membela Novanto. Di mata publik, pimpinan DPR, khususnya Setia Novanto, tidak memiliki kelayakan lagi sebagai Ketua DPR. Buktinya, sebuah petisi online yang menuntut pemecatan Ketua DPR Setia Novanto ditandatangani ribuan orang. Petisi ini dibuat oleh Setiawan Abadi di situs change.org dan ditujukan kepada MKD, Kepolisian, dan KPK. Di media sosial, sindiran sinis kepada Novanto dengan hashtag Papa Minta Saham juga sangat populer. Masyarakat juga secara langsung menunjukkan kegeramannya. Seharusnya Setia Novanto itu dihukum secara pidana, bukan hanya secara kode etik. Harusnya dihukumnya secara pidana, jangan hanya kode etik aja biar ada efek jerahnya. Di kalangan DPR sendiri juga berkembang sikap kesal terhadap Novanto. Bagi anggota dewan, bukan hanya presiden dan wakil presiden yang namanya dicatut, tapi juga nama anggota dewan. Sebab dalam melakukan aksinya, Novanto kerap mengatasnamakan sebagai ketua DPR. Dari semua percakapan dan kawan-kawan di DPR dari tadi pagi, dari kemarin bahkan itu, sejak paripurna selesai, kelihatan bahwa mereka juga kesal, merasa juga bahwa yang dicatut tidak cuma nama presiden, tidak cuma nama wakil presiden, tapi nama anggota DPR 559 orang juga merasa tercatut. Yang pasti, kasus yang diduga melibatkan ketua DPR itu kini sudah ada di tangan Mahkamah Kehormatan DPR. Sayangnya, kredibilitas MKD sendiri juga tak kalah buruk. Di mata publik dan sebagian anggota dewan, MKD selama ini terlihat lebih berperan sebagai pembela kehormatan pimpinan dewan ketimbang sebagai Mahkamah Kehormatan DPR itu sendiri. Sebelumnya ada kasus Trumpgate. Di sana Pak Novanto juga diduga melakukan pelanggaran etis, walaupun akhirnya dengan sangat kecewa kita menerima keputusan yang begitu ringan dari MKD. Jika terbukti, pelanggaran Novanto kali ini memang berat, sehingga konsekuensinya yang layak diterimanya juga berat. Kalau dilihat dari kasus-kasusnya sebenarnya bukan kasus ecek-ecek ya. Ini semua kasus-kasus besar yang menurut saya satu saja dibuktikan dari 3 kasus itu sebetulnya cukup untuk menyatakan yang bersangkutan setidaknya dibatalkan ya, atau dicabut ya jabatan kepemimpinannya. Yang paling mungkin MKD memutuskan itu dalam kategori pelanggaran sedang, minimal, dan berat, dan itu artinya sebagai pimpinan harus dicopot. Kalau pelanggaran berat lebih berat lagi, dia harus mundur dari keanggotaannya sebagai DPR. Publik perlu mengawal agar MKD memiliki nurani dan keberanian untuk menegakkan martabat dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab ada indikasi kali ini juga MKD masuk angin, bahkan sebelum kasusnya ditangani. Karena itu memang butuh semacam kawalan yang cukup dari masyarakat, dan saya pikir juga media ya, untuk sama-sama memastikan ada proses persidangan yang objektif terhadap kasus ini. Tentu saja, Novanto bukan hanya terancam menerima konsekuensi politik dan etis, tapi juga konsekuensi hukum. Wakil Presiden Yusuf Kala bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika ditemukan adanya pelanggaran pidana.
Kriminal tidak dibuktikan yang melapor, yang tidak melapor dia sama kan. Bisa jadi unsur melanggar hukum itu memang ada. Setidaknya itulah yang dikatakan seorang pakar hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana dalam peristiwa ini, ya, paling berat itu dia kena undang-undang korupsi. Dalam hal ini dia melakukan pemerasan atau memberikan janji terhadap ini. Proses politik di DPR dan kemungkinan proses hukum menanti Novanto. Tapi Novanto adalah politisi kawakan yang tahu bagaimana menghadapi kasus seperti ini. Dia tentu tak mau kalah dengan seniornya, politisi Golkar Akbar Tanjung, yang tetap bertahan sebagai Ketua DPR periode 1999-2004. Meski desakan begitu kuat agar mundur dari jabatannya karena keterlibatannya di skandal Bulog Gate. Selain mengawal kasus Novanto, publik hanya bisa harap-harap cemas dengan komitmen MKD DPR. Skandal Setia Novanto menyibak kembali tentang lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang banyak dihuni oleh para makelar proyek. Informasinya atau ulasannya sesaat lagi. Koran hari ini, 25 November 2015. Sikap MKD terbelah di kasus Setia Novanto. Pembahasan kasus dugaan pelanggaran etika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setia Novanto di ruang rapat Mahkamah Kehormatan Dewan berlangsung alot. Rapat tertutup yang dimulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat itu penuh interupsi. Salah satu pimpinan rapat menceritakan, peserta yang merupakan anggota Dewan itu meminta pimpinan rapat mengkaji kembali dasar hukum Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sudirman Said laporkan Setia. Apa eksekutif boleh melaporkan legislatif, apalagi ketua DPR? Ini mengacu pasal 5 bab 4 Peraturan Tata Acara Mahkamah, kata Ketua Mahkamah Surahman Hidayat, seusai rapat kemarin. Dalam rapat itu, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Junimat Girsang menentang usulan yang mayoritas diusung oleh partai non-pemerintah. Junimat pun meminta rapat mengesahkan hasil verifikasi dan melanjutkan kasus Setia Novanto. Menurut Junimat, apa yang dipersoalkan sudah jelas diatur dalam peraturan. Siapapun boleh melaporkan anggota dewan, kecuali orang yang tidak waras. Sidang verifikasi ini merupakan lanjutan dari laporan Menteri Sudirman ke Mahkamah pada Senin pekan lalu. Sudirman laporkan Setia karena mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden, serta meminta saham dalam proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia. Menurut Surahman, ada 3 kesepakatan dalam rapat yang menyebabkan kasus Setia Novanto belum bisa diverifikasi dan dilanjutkan. Pertama, ucap dia, masalah dasar hukum apa bisa Sudirman Said selaku menteri melaporkan Setia. Kedua, setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan kejanggalan dalam kasus ini karena adanya perbedaan bukti rekaman dengan laporan Menteri Sudirman. Dalam laporan, tertulis rekaman berdurasi 120 menit tetapi yang diberikan ke kami hanya 11 menit 38 detik, kata Surahman.
Yang terakhir adalah masalah tata beracara mahkamah. Hardi Susilo menjelaskan, rapat yang akan digelar hari ini pukul 2 siang waktu Indonesia Barat itu pun belum akan mengambil keputusan kasus ini akan berlanjut apa tidak. Sebab, setelah mendengarkan ahli hukum, Mahkamah akan memanggil Menteri Sudirman terkait perbedaan durasi rekaman dalam laporan.